Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan wa syukran lillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'du. Baiklah, perkenalkan, nama saya Amirul Mukminin, NIM 2110101043, jurusan Manajemen Bisnis Syariah, MBS 21 EHP di Institut Agama Islam Tazkiyah Kota Bogor. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Al-Amru dan An-Nahyu. Sebelum kita membahas apa itu Al-Amru dan An-Nahyu, alangkah lebih baiknya kita mempelajari atau mengetahui pengertian dari Al-Amru dan An-Nahyu itu sendiri. Yang pertama yaitu Al-Amru. Al-Amru ini yang berarti perintah, yaitu perintah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tertera di dalam Al-Quran dan telah dijelaskan juga oleh Nabi Muhammad SAW dalam hadisnya. Lalu Al-Amru ini sering digunakan atau mengacu kepada tindakan yang berupa kegiatan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti sholat, berzakat, dan berpuasa di bulan Ramadan, dan haji bagi yang mampu. Dan dalam ajaran Islam, Al-Amru ini merupakan suatu kewajiban yang harus kita lakukan sebagai umat Islam. Itu yang pertama, Al-Amru. Lalu kita masuk kepada An-Nahyu. An-Nahyu dalam bahasa Arab yang artinya larangan, yaitu larangan ataupun hal-hal yang dilarang dalam Islam, ataupun hal-hal yang dipandang sebagai suatu tindakan yang bertentangan dengan etika ataupun moral manusia. Contohnya mencuri, bermaksiat, berzina, dan memakan riba. Itu adalah suatu tindakan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik dalam Al-Quran ataupun di dalam hadis. Lalu kedua konsep ini saling melengkapi karena memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk perilaku manusia, perilaku umat muslim. Lalu Al-Amru memberikan panduan tentang tindakan yang harus dilakukan, sementara An-Nahyu memberikan batasan kepada kita tentang tindakan apa saja yang tidak boleh kita lakukan sebagai umat muslim dalam kehidupan sehari-hari. Lalu umat Islam diharapkan untuk mematuhi ataupun mengikuti, karena ini adalah anjuran bagi kita untuk menjadi manusia yang bertakwa, untuk mencapai derajat takwa. Karena untuk mencapai derajat takwa, hal yang harus kita lakukan yaitu mengerjakan perintah-perintah Allah dan menjauhi apa saja yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu dalil di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Maidah ayat 87. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tuharrimu tayyibati ma ahallallahu lakum wa la ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu haramkan sesuatu yang baik yang telah Allah halalkan kepadamu, dan janganlah kita melampaui batas. Sesungguhnya Allah itu tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Contoh dari Al-Amru ini yaitu sholat 5 waktu, berzakat, berpuasa di bulan Ramadan. Dan ini adalah perintah yang Allah perintahkan
di dalam Al-Quran. Sementara contoh dari an-nahyu. An-nahyu ini adalah hal-hal yang dianggap haram dalam agama Islam, seperti meminum alkohol, mencuri, makan daging babi, ataupun berzina. Di dalam Al-Quran Allah jelaskan di dalam surah Al-Baqarah ayat 168. Ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan tayyiba wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai manusia, makanlah seluruh semuanya yang ada di muka bumi ini yang halalan dan thayyibah, dan janganlah engkau mengikuti langkah syaitan, karena sungguhnya dia adalah musuh yang nyata. Di dalam hadis Nabi Muhammad SAW juga memberikan banyak petunjuk mengenai apa saja larangan ataupun perintah yang Allah perintahkan kepada kita. Salah satunya Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang khamar, meminum sesuatu yang memabukkan, berjudi, mengkorupsi harta orang lain, memakan daging babi, dan mengambil riba. Hadis riwayat Muslim. Di dalam kesimpulannya, al-amru dan an-nahyu merupakan dua konsep yang sangat penting dalam hukum syariah Islam. Karena al-amru merujuk kepada perintah dan perbuatan yang diperbolehkan, sedangkan an-nahyu merupakan batasan bagi kita tentang apa saja yang tidak boleh kita lakukan ataupun hal-hal yang diharamkan dalam agama Islam. Dan tentunya kedua konsep ini didasarkan kepada Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Lalu kita masuk kepada pentingnya mempelajari al-amru dan an-nahyu. Pentingnya membahas al-amru dan an-nahyu ini terletak kepada fakta bahwa sebenarnya kita adalah seorang muslim. Kalau kita mengaku sebagai seorang muslim, maka kita harus memahami apa saja yang harus kita lakukan ataupun yang dihindari dan yang tidak boleh dilakukan oleh seorang muslim dalam kehidupan sehari-hari. Karena ini sangat berhubungan dengan konsep takwa, yaitu kesadaran kita sebagai umat Islam untuk melakukan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Karena puncak derajat tertinggi kita itu adalah derajat takwa, maka bersama-samalah kita berlomba-lomba untuk mencapai derajat takwa. Dan dalam Al-Quran juga terdapat banyak ayat yang menjelaskan tentang perintah dan larangan, serta hukum-hukum yang harus diikuti oleh setiap muslim. Karena itu memahami dan mempelajari konsep al-amru dan an-nahyu menjadi sangat penting kita ketahui, karena ini adalah kunci bagi kita dalam menjalankan ajaran Islam dengan baik dan benar. Selain itu, dengan memahami konsep al-amru dan an-nahyu, kita juga dapat memahami nilai-nilai apa saja yang terkandung di dalam agama kita, seperti kesucian, keadilan, kasih sayang, dan kebersamaan. Tentunya semua ini akan terwujud jika kita mematuhi perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Karena tujuan hidup ini adalah untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk apa kita hidup jika kita tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka dari itu sama-sama kita untuk melaksanakan perintah Allah, memaksimalkan, mengoptimalkan ibadah yang kita lakukan untuk Allah dengan niat ikhlas karena Allah, supaya apa yang kita lakukan dapat diterima nantinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dicatat sebagai suatu amal kebaikan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf bila ada kesalahan, kekurangan, dan kekhilafan ataupun kata-kata yang tidak baik. Saya tutup, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.